Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi jaringan komputer. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bonda Syabtura selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Materi yang akan kami bahas yaitu buku jaringan komputer, kursus jaringan, dan menjawab pertanyaan wawancara jaringan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raffi Ramadhan Bukaryo dengan 3 digit NIM 180, Raditya Diprasta dengan 3 digit NIM 198, Rifata Bina Trinita dengan 3 digit NIM 109, Pernya Paramita dengan 3 digit NIM 200, Agraparan Desma Valendra dengan 3 digit NIM 201. Di sini kami mengambil 5 buku jaringan komputer terbaik pembaruan 2025. Sebelumnya, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang menggunakan protokol komunikasi umum melalui interkoneksi digital untuk berbagai sumber daya yang terletak di atau disediakan oleh node jaringan. Anda dapat membuat koneksi jaringan menggunakan media kabel atau nirkabel. Setiap jaringan melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang menghubungkan komputer dan alat. Jika tertarik mempelajari keterampilan jaringan komputer dan mencari buku bagus yang akan membantu Anda meningkatkan keahlian jaringan Anda, berikut adalah daftar buku terbaik untuk mempelajari jaringan komputer untuk pemula. Buku-buku ini sangat direkomendasikan oleh para ahli jaringan dan berguna bagi mahasiswa atau siswa untuk memahami jaringan dasar-dasar jaringan komputer. Buku yang pertama yaitu Panduan Ujian CompTIA Network Plus adalah buku yang ditulis oleh Mike Mears. Buku ini merupakan salah satu buku terbaik untuk jaringan komputer yang menyediakan instruksi yang jelas dan contoh nyata dengan ratusan pertanyaan latihan tentang subjek jaringan komputer. Buku jaringan terbaik ini mencakup akses ke pelatihan video gratis serta laboratorium dan simulasi interaktif dan langsung. Buku referensi ini juga membantu Anda mempersiapkan pertanyaan berbasis kinerja mengenai mata pelajaran jaringan komputer. Next, buku yang kedua yaitu Programabilitas Jaringan adalah buku yang mengajarkan Anda menggunakan Linux, Python, JSON, dan XML untuk mengotomatisasi sistem mereka melalui kode. Buku ini ditulis oleh sekelompok penulis Jason Edelman, Scott S. Lowe, dan Matt Oswald. Itu mencakup Python, pemrograman dasar, Linux, JSON, XML, YAML, dan HANG untuk jaringan templating jinjat. Buku ini mencakup topik-topik seperti peran API dalam otomatisasi jaringan GIT untuk mengelola perubahan kode. Anda juga akan mempelajari cara menggunakan Assemble, Salt, dan Stackstorm untuk mengotomatisasi perangkat jaringan. Next, buku yang ketiga yaitu Computer Networking. A Top-Down Approach adalah buku yang ditulis oleh James Kurz dan Kate Rose. Buku ini mengajarkan subjek jaringan komputer yang kompleks melalui pendekatan berlapis dan pendekatan top-down. Buku ini membahas konsep-konsep penting yang membantu Anda mempelajari studi jaringan. Buku ini merupakan salah satu buku jaringan terbaik yang berfokus pada internet dan berbagai isu penting tentang jaringan. Buku ini menawarkan dasar yang sangat baik bagi para pembaca yang ingin mendalami dunia ilmu komputer tanpa harus mendalami pemrograman atau matematika. Next, buku 4 yaitu Computer Network adalah buku pengantar yang ditulis oleh Andrew S. Tannenbaum. Buku ini mencakup topik-topik seperti Bluetooth 802.11, 802.6.16, cakupan berpasangan dan tetap dari ADSL, saluran 3G, dan jaringan peer-to-peer. Ini adalah salah satu buku terbaik untuk jaringan yang membahas fiber to the home, penundaan jaringan torrent, penundaan internet, transportasi waktu nyata, dan distribusi konten. Buku ini tersedia untuk dibeli Kindle dan edisi paperback dari Amazon. Ini mencakup 8 bab termasuk lapisan fisik, lapisan data link, dan sublapisan kontrol akses menengah. Kemudian akan mempelajari topik lanjutan seperti lapisan jaringan, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. Lalu buku yang terakhir yaitu Network Warrior adalah buku yang ditulis oleh Gary A. Donohue. Dalam buku ini Anda akan belajar bagaimana menghadapi kenyataan Cisco jaringan. Buku ini memberikan pembelajaran langkah demi langkah melalui dunia router, switch, firewall, dan teknologi terkait jaringan lainnya. Buku jaringan terbaik ini membahas topik-topik penting seperti pandangan mendalam tentang router dan perutean, IPv6 dengan contoh konfigurasi, teknologi telekomunikasi, keamanan, teori firewall, konfigurasi, alokasi, alamat IP, network time protocol, NTP, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi Ramadhan Bukaryo tentang 5 kursus jaringan komputer online terbaik 2025. Baik, saya akan menjelaskan tentang 5 kursus jaringan komputer online terbaik 2025.
Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang menggunakan protokol komunikasi umum seperti TCP atau IP melalui interkoneksi digital untuk berbagi sumber daya, memungkinkan pembuatan koneksi menggunakan kabel atau media nirkabel. Nah, setiap jaringan melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang menghubungkan komputer dan perangkat lain. Pengetahuan tentang komputer networks dan jaringan adalah keterampilan yang sangat diminati di pasar. Dengan meningkatnya penggunaan komputer di setiap industri, terdapat juga permintaan yang tinggi akan profesional jaringan komputer yang terampil. Ada banyak kursus jaringan online yang tersedia yang membantu Anda mempelajari jaringan komputer dan memberikan sertifikasi. Yang pertama ada jaringan CompTIA N10007 kursus lengkap dan ujian praktek dari Udemy yang harganya $17.31 untuk satu kursus. Nah, jaringan CompTIA plus N10007 ini menarik perhatian selama penelitian untuk kursus jaringan daring, dan saya dapat melihat seberapa efektif kursus ini menyampaikan konsep inti. Saya menganalisis kedalaman konten dan menemukan bahwa kurs ini menawarkan keseimbangan yang tepat antara wawasan teknis dan penjelasan yang mudah dipahami bagi pemula. Nah, yang dipelajari dari kurs ini yang pertama itu untuk lulus ujian sertifikasi network plus dengan percaya diri. Yang kedua, mempelajari komputer networks, fungsi dan komponennya. Yang ketiga, jaringan subnetting. Keempat, melakukan konfigurasi yang jaringan dasar. Kelima, cara menjadi teknisi jaringan yang efektif. Selanjutnya, bit dan bytes dari jaringan komputer itu dari Coursera. Nah, itu harganya gratis untuk mendaftar. Nah, bit dan byte jaringan komputer ini membantu saya lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar jaringan terhubung dengan teknologi cloud di dunia nyata. Saya meninjau beberapa kursus, tetapi kursus ini yang menonjol dengan alur yang terstruktur dan konten yang mudah dipahami. Menurut pengalaman saya, kursus ini merupakan titik awal yang sangat baik bagi siapapun yang merasa kewalahan dengan jargon jaringan. Yang paling saya sukai adalah bagaimana kursus ini memungkinkan saya beralih dari konsep dasar ke keterampilan praktis seperti pemecahan masalah jaringan. Nah, yang dipelajari itu yang pertama ada pengantar jaringan, kedua lapisan jaringan, ketiga lapisan transportasi dan aplikasi, keempat layanan jaringan, dan kelima menghubungkan ke internet. Selanjutnya ada dasar-dasar komunikasi jaringan. Ini juga dari Coursera. Ya, sama juga harganya gratis untuk mendaftar. Dasar-dasar komunikasi jaringan ini menawarkan pengantar yang bagus tentang dunia jaringan komputer. Saya sangat menghargai bagaimana kursus ini membagi topik-topik yang rumit menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola. Kursus ini membantu saya memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang arsitektur dan protokol jaringan. Kursus ini sangat cocok bagi mereka yang baru mengenal bidang ini. Dan ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana data ini ditransfer melalui jaringan. Nah, selama penelitian saya menemukan bahwa kursus ini merupakan pilihan populer bagi orang-orang yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang komunikasi jaringan. Profesional TI seringkali menganggap kursus ini bermanfaat untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mengelola dan mengoptimalkan komunikasi jaringan untuk bisnis. Yang dipelajari dari kursus ini yang pertama ada jaringan dan layanan komunikasi, kedua berlapis arsitektur, yang ketiga API soket dan digia seperti transmission, keempat kontrol kesalahan, kelima proyek kursus dasar-dasar komunikasi jaringan. Selanjutnya ada esensi jaringan komputer, server jaringan, pusat data dan penyimpanan, berbagi keahlian. Nah, ini dari Skillshare. Ya, harganya gratis untuk pendaftar.
Dalam pengalaman saya, dasar-dasar jaringan komputer, server jaringan pusat data dan penyimpanan ini adalah salah satu pilihan utama bagi siapapun yang mencoba memahami dasar-dasar jaringan komputer. Kursus ini ideal bagi pemula yang ingin memecah kerumitan sistem jaringan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Saya sangat menyukai bagaimana kursus ini tidak hanya menawarkan pengetahuan teoritis, tapi juga membekali Anda dengan keterampilan praktis. Selama evaluasi saya menemukan bahwa kursus ini merupakan cara yang bagus untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan jaringan di dunia nyata, terutama saat berhadapan dengan server dan sistem penyimpanan. Administrator jaringan yang seringkali memperoleh manfaat dari penerapan apa yang mereka pelajari dalam kursus ini untuk meningkatkan keamanan dan menyederhanakan pengelolaan server dan sistem penyimpanan di seluruh jaringan. Yang dipelajari dari kursus ini, yang pertama ada perkenalan, yang kedua tujuan hidup sebuah jaringan, yang ketiga alamat jaringan, yang keempat bagian dan bagian jaringan, yang kelima layanan jaringan. Dan kursus yang terakhir ini pengantar jaringan untuk pemula yang lengkap. Ini juga dari Udemy. Nah, harganya gratis juga. Terus ketika saya pertama kali menguji pengantar jaringan untuk pemula, saya merasa kursus ini membuat belajar berjejaring menjadi mudah dan menyenangkan. Fokus kursus pada konsep dasar menjadikannya pilihan yang sangat bagus bagi mereka yang baru mengenal topik ini. Saya sangat menyukai cara kursus ini memecah ide-ide yang rumit menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Jika Anda ingin mempelajari dasar-dasar penting berjejaring, kursus ini ada tempat yang tepat untuk memulai calon administrator jaringan. Sering menyelesaikan kursus tingkat dasar ini untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang berjejaring, membantu mereka unggul dalam wawancara kerja dan dalam peran mereka. Yang dipelajari pertama, identifikasi perangkat jaringan tujuan hidup sebuah jaringan. Yang kedua, penjelasan peran sistem keamanan. Yang ketiga, memahami GISCO sertifikat. Dan yang keempat, penggunaan perintah ifconfig, ping, dan traceroute. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dan sudah diberikan pertanyaan di sini di slide selanjutnya nanti. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nomor 68, protokol apa yang termasuk dalam lapisan aplikasi tumpukan TCP atau IP? Yaitu ada FTP, TFTP, Telnet, dan SMTP. Untuk pertanyaan selanjutnya, Anda perlu menghubungkan dua komputer berbagi file. Apakah mungkin melakukan ini tanpa menggunakan hub atau router? Pertanyaannya, ya. Anda dapat menghubungkan dua komputer hanya dengan menggunakan satu kabel. Kabel yang digunakan tipe crossover dalam skenario ini. Dalam pengaturan ini, pin pengirim data pada satu kabel dihubungkan ke pin penerima data pada kabel lainnya dan sebaliknya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, apa itu ipconfig? ipconfig adalah program utilitas yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi informasi alamat komputer di jaringan. Itu dapat menunjukkan alamat fisik serta alamat IP. Untuk selanjutnya, apa perbedaan antara kabel straight talk dan crossover? Kabel straight talk digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch, hub atau router, sedangkan kabel crossover digunakan menghubungkan dua perangkat serupa seperti PC ke PC atau hub ke hub. Lalu pertanyaan selanjutnya ada, apa itu klien atau server? Klien atau server adalah jenis jaringan di mana ada satu atau lebih komputer bertindak sebagai server. Server menyediakan penyimpanan sumber daya terpusat seperti printer dan file. Klien mengacu pada stasiun kerja yang mengakses server. Lalu menjelaskan tentang jaringan. Jaringan mengacu pada interkoneksi antara komputer dan periferal untuk komunikasi data. Jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kabel atau melalui link nirkabel. Selanjutnya, saat Anda memindahkan kartu AnySip dari satu PC ke PC lain, apakah alamat MAC juga ikut ditransfer? Jawabannya adalah ya, itu karena alamat MAC terprogram ke dalam sirkuit AnySip, bukan PC. Ini juga berarti bahwa sebuah PC dapat memiliki alamat MAC yang berbeda ketika PC lain menggantikan kartu NEC. Lalu pertanyaan nomor 75, jelaskan dukungan pengelompokan. Klaster dukungan jaringan mengacu pada kemampuan sistem operasi jaringan untuk menghubungkan beberapa server dalam kelompok yang toleran terhadap kesalahan.
Tujuan utamanya, jika satu server gagal, semua pemrosesan akan dilanjutkan dengan server berikutnya dalam klaster. Lalu pertanyaan nomor 76. Di manakah tempat terbaik untuk menginstal program antivirus? Program antivirus diinstal pada semua server dan workstation untuk memastikan perlindungan. Hal ini karena pengguna individu dapat mengakses stasiun kerja manapun dan membawa virus komputer. Dapat disambungkan pada hard drive atau flash disk yang dapat dilepas. Lalu untuk selanjutnya jelaskan mengenai Ethernet. Ethernet adalah salah satu teknologi jaringan populer yang digunakan saat ini. Dikembangkan pada awal tahun 1970-an, didasarkan pada spesifikasi sebagaimana dinyatakan dalam IEEE. Ethernet digunakan dalam jaringan area lokal. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ada apa saja kelemahan penerapan topologi ring? Kelemahannya yaitu jika salah satu stasiun kerja di jaringan mengalami kegagalan fungsi, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada seluruh jaringan. Kelemahan lainnya adalah ketika ada penyesuaian dan konfigurasi ulang yang perlu dilakukan pada jaringan tertentu. Seluruh jaringan harus dimatikan untuk sementara. Lalu yang selanjutnya ada nomor 79. Apa perbedaan antara CSMA atau CD dan CSMA CA? CSMA CD atau Collision Detect mentransmisikan ulang bingkai data setiap kali terjadi tabrakan. CSMA CA atau Collision Avoidance akan terlebih dahulu menyiarkan maksud pengiriman sebelum transmisi data. Lalu nomor 80 ada apa itu SMTP? SMTP kependekan dari sederhana Mail Protocol Transfer. Protokol ini menangani semua surat internal dan menyediakan layanan pengiriman surat yang diperlukan pada tumpukan protokol TCP atau IP. Lalu nomor 81, apa itu perutean multicast? Perutean multicast adalah bentuk penyiaran bertarget yang mengirimkan pesan ke grup pengguna yang dipilih alih-alih mengirimkan ke semuanya pengguna subnet. Lalu nomor 82, apa pentingnya inskripsi pada jaringan? Jadi inskripsi itu adalah proses menerjemahkan informasi ke dalam kode yang tidak dapat dibaca oleh pengguna. Informasi tersebut kemudian diterjemahkan kembali atau dideskripsi kembali ke format normal yang dapat dibaca menggunakan kunci rahasia atau kata sandi. Inskripsi memastikan bahwa informasi yang dicegat di tengah jalan akan tetap tidak dapat dibaca karena pengguna harus memiliki kata sandi atau kunci yang benar untuk informasi tersebut. Lalu nomor 83 ada bagaimana alamat IP disusun dan ditampilkan. Alamat IP ditampilkan sebagai serangkaian 4 angka desimal yang dipisahkan oleh satu titik atau titik. Istilah lain untuk pengaturan ini adalah format desimal bertitik. Seperti contoh 192.168.101.2. Lalu jelaskan pentingnya autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi kredensial pengguna sebelum pengguna dapat masuk ke jaringan. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Proses ini menyediakan cara yang aman untuk membatasi akses dari penyusup yang tidak diinginkan di jaringan. Lalu nomor 85 ada apa yang dimaksud dengan mode terowongan, yaitu mode pertukaran data di mana dua komputer yang berkomunikasi tidak menggunakan IPsec sendiri. Sebaliknya, gateway yang menghubungkan LAN mereka ke jaringan transit membuat terowongan virtual. Jadi ia menggunakan protokol IPsec untuk mengamankan semua komunikasi yang melewatinya. Lalu nomor 86, apa sajakah teknologi berbeda yang terlibat dalam membangun hubungan WAN? 1. Koneksi analog menggunakan saluran telepon konvensional. Kedua, digi koneksi TAL menggunakan saluran telepon tingkat digital. Lalu ada koneksi yang dialihkan menggunakan beberapa rangkaian tautan antara pengirim dan penerima untuk memindahkan data. Lalu ada nomor 87, jelaskan topologi mesh. Jadi topologi mesh itu memiliki desain jaringan yang unik pada setiap komputer di jaringan terhubung satu sama lain. Jenis-jenis topologi mesh. Dalam topologi mesh bagian, perangkat akan terhubung hampir satu sama dengan topologi penuh. Satu-satunya perbedaan adalah hanya sedikit perangkat yang terhubung, hanya dengan 2 atau 3 perangkat. Yang kedua ada topologi mesh penuh. Pada topologi ini setiap node atau perangkat terhubung langsung satu sama lain. Lalu nomor 28, saat memecahkan masalah jaringan komputer, masalah umum yang terkait dengan perangkat keras dapat terjadi. Sebagian besar jaringan terdiri dari perangkat keras. Masalah di area ini dapat berkisar dari hard drive yang tidak berfungsi, emisi yang rusak, dan bahkan startup perangkat keras. Konfigurasi perangkat keras yang salah juga merupakan salah satu penyebab yang harus diperhatikan. Lalu nomor 89, bagaimana cara memperbaiki masalah redaman sinyal?
Cara umum untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan repeater atau hub karena akan membantu meregenerasi sinyal dan mencegah hilangnya sinyal. Memeriksa apakah kabel telah diputus dengan benar juga merupakan suatu keharusan. Lalu nomor 90, bagaimana protokol konfigurasi host dinamis membantu administrasi jaringan. Daripada harus mengunjungi setiap komputer klien untuk mengkonfigurasi alamat IP statis, administrator jaringan dapat menerapkan protokol konfigurasi host dinamis untuk membuat kumpulan alamat IP yang dikenal sebagai cakupan yang dapat ditetapkan secara dinamis ke klien. Jadi itu pertanyaan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk menjawab Q&A dimulai dari nomor 91, yaitu jelaskan profil dalam hal konsep jaringan. Profil adalah pengaturan konfigurasi yang dibuat untuk setiap pengguna. Profil dapat dibuat yang menempatkan pengguna dalam grup. Kemudian nomor 92, apa itu sneakernet? Sneakernet diyakini sebagai bentuk jaringan paling awal di mana data diangkut secara fisik menggunakan media yang dapat dipindahkan seperti disk dan tab. 93. Apa peran IEEE dalam jaringan komputer? IEEE atau Institute of Electronical and Electronic Engineering adalah organisasi yang terdiri dari para insinyur yang menerbitkan dan mengelola standar untuk perangkat listrik dan elektronik. Ini termasuk perangkat jaringan antarmuka jaringan, kabel, dan konektor. 94. Protokol apa yang termasuk dalam lapisan internet TCP atau IP? Ada 4 protokol yang dikelola oleh lapisan ini, yaitu ICMP, IGMP, IP, dan ARP. Dalam hal jaringan, apa yang dimaksud dengan hak? Hak mengacu pada izin resmi untuk melakukan tindakan tertentu di jaringan. Setiap pengguna di jaringan dapat diberikan hak individu bergantung pada apa yang harus diizinkan untuk pengguna tersebut. 96. Apa salah satu persyaratan dasar untuk membangun VLAN? VLAN diperlukan karena level switch hanya ada satu domain siaran. Artinya setiap kali pengguna baru terhubung ke switch, informasi ini tersebar ke seluruh jaringan VLAN. Pada sekelar membantu membuat domain secara terpisah di tingkat sekelar. Ini digunakan untuk tujuan keamanan. 97. Apa itu IP versi 6? IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 dikembangkan untuk menggantikan IP versi 4. Saat ini, IP versi 4 digunakan untuk mengontrol lalu lintas internet, tapi diperkirakan akan menjadi penuh dalam waktu dekat. IP versi 6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan ini. 98. Apa algoritma RSA? RSA adalah kependekan dari algoritma Reserve-Summer-Adleman. Ini adalah algoritma enkripsi kunci publik yang paling umum digunakan. 99. Apa itu topologi mesh? Topologi mesh adalah pengaturan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain di jaringan. Oleh karena itu, setiap perangkat harus memiliki setidaknya 2 koneksi jaringan. 100. Berapa panjang segmen maksimum jaringan 100 base FX? Panjang maksimum yang diperbolehkan untuk segmen jaringan yang menggunakan 100 base FX adalah 412 meter. Panjang maksimum seluruh jaringan adalah 5 km. Nomor 101, apa aturan 543 dan dalam arsitektur apa aturan itu digunakan? Aturan 543 digunakan dalam arsitektur Ethernet 10 base 2 dan 10 base 5. Dalam aturan ini maksimal ada 5 segmen dalam jaringan yang terhubung dengan 4 repeater. Dari kelima segmen ini hanya 3 segmen yang dapat diisi dengan node. 102, apa perbedaan antara TCP dan UDP? TCP adalah protokol berorientasi koneksi. TCP membaca data secara aliran bit dan pesan dikirimkan ke batas segmen. Pesan TCP melintasi internet dari satu komputer ke komputer lainnya. TCP mengatur ulang paket data dalam urutan tertentu. Kecepatan TCP lebih lambat. Ukuran header adalah 200 byte, TCP adalah kelas berat. TCP memerlukan 3 paket untuk menyiapkan koneksi soket sebelum data pengguna dapat dikirim. TCP melakukan pengecekan kesalahan dan juga melakukan pemulihan kesalahan. Segmen pengakuan menggunakan protokol jabat tangan seperti SYN, ACK. TCP dapat diandalkan karena menjamin pengiriman data ke router tujuan.
Kemudian untuk UDP adalah protokol tanpa koneksi. Pesan UDP berisi paket yang dikirim satu persatu. Ini juga memeriksa integritas pada waktu kedatangan. Tidak berbasis koneksi, jadi satu program dapat mengirim banyak paket ke program lain. Protokol UDP tidak memiliki urutan tetap karena semua paket tidak tergantung satu sama lain. UDP lebih cepat karena pemulihan kesalahan tidak dilakukan. Ukuran headernya adalah 8 byte, UDP ringan, tidak ada koneksi pelacakan, pemesanan pesan, dan lain-lain. UDP melakukan pemeriksaan kesalahan tetapi membuang paket yang salah. Tidak ada segmen pengakuan, tidak ada jabat tangan, pengukuran data ketujuan tidak dapat dijamin di UDP. Kemudian nomor 103, apa saja elemen penting dari protokol? Berikut ini adalah 3 elemen terpenting dari protokol. Yang pertama yaitu ada sintaks, ini adalah format data, ini adalah urutan data ditampilkan. Semantik, menjelaskan arti bit di setiap bagian, waktu, jam berapa data akan dikirim, dan berapa cepat pengirimannya. Dan nomor 104, berapa panjang segmen maksimum jaringan 100 base FX. Panjang maksimum untuk segmen jaringan yang menggunakan 100 base FX adalah 412 meter. Nomor 105, apa itu decoder? Decoder adalah jenis sirkuit yang mengubah data yang dikodekan ke format aslinya. Ini juga mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nomor 106, apa itu router? Router juga dikenal sebagai bridge router, adalah perangkat yang bertindak sebagai jembatan dan router. Sebagai jembatan yang dapat meneruskan data antar jaringan, juga merutekan data ke sistem tertentu dalam jaringan. Nomor 107, bagaimana cara penggunaan VPN? Dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN, pengguna dapat terhubung ke jaringan organisasi, perusahaan korporat, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, dan lain-lain. Nomor 108, mengapa model IOSI standar dikenal sebagai 802.xx? Model UOSI dimulai pada bulan Februari 1980 pada 802.xx, 80 melambangkan tahun 1980 dan 2 melambangkan bulan Februari. Nomor 109, apa itu NVT? NVT atau Terminal Virtual Jaringan adalah seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk interaksi terminal virtual yang sangat sederhana. Terminal ini membantu Anda memulai tes telnet. Nomor 110, apa rute sumbernya? Rute sumber adalah urutan alamat IP yang membantu Anda mengidentifikasi rute datagram. Anda dapat memasukkan rute sumber di header datagram IP. Nomor 111, jelaskan istilah pipelining. Pipelining menjelaskan urutan proses ketika tugas baru dimulai sebelum tugas yang sedang diperjalan diselesaikan. Hal tersebut disebut pengurutan. Nomor 112, unit pengukuran apa yang digunakan untuk mengukur kecepatan transmisi Ethernet? Kecepatan transmisi Ethernet sebagian besar diukur dalam Mbps. Di sini saya akan mempresentasikan Q&A bagian 3 dari nomor 113. Berapa panjang maksimum kabel T-net? Panjang kabel T-net adalah 185 meter. Lalu, kabel manakah yang disebut juga kabel RJ8? Kabel tiket juga disebut sebagai kabel RJ8. Lalu, nomor 115, apakah kabel koaksial masih digunakan di jaringan komputer? Tidak, saat ini kabel koaksial tidak lagi digunakan dalam jaringan komputer. Selanjutnya, nomor 116, kabel manakah yang menggunakan konektor RJ11? Sebagian besar kabel telepon menggunakan konektor RJ11. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya 117. Di sini saya akan menjelaskan host multi rumah. Host multi rumah memiliki banyak antarmuka atau interface jaringan dengan beberapa alamat IP yang disebut host multi home. Lalu nomor selanjutnya saya akan menjelaskan AGP. AGP atau Exterior Gateway Protocol adalah protokol router sistem otonom tetanggalah yang membantu Anda mengidentifikasi rangkaian jaringan yang dapat dijangkau di dalam atau melalui setiap sistem independen. Lalu selanjutnya ada istilah topologi pasif. Topologi pasif adalah ketika komputer dalam jaringan mendengarkan dan menerima sinyal, maka disebut topologi pasif. Lalu apa gunanya pseudo TTY?
Ini adalah terminal palsu yang memungkinkan mesin eksternal Anda terhubung melalui telnet atau login. Tanpa ini, koneksi pasti tidak akan terjadi. Lalu di sini ada pengalih. Pengalih itu apa? Redirector adalah sejenis perangkat lunak atau software yang memotong file atau mencetak permintaan I/O dan menerjemahkan menjadi permintaan jaringan. Komponen ini berada di bawah lapisan presentasi. Lalu apa itu jabat tangan tiga arah TCP? Yaitu jabat tangan proses yang digunakan dalam jaringan TCP/IP untuk membuat koneksi antar server dan klien. Ini adalah proses 3 langkah yang mengharuskan klien dan server untuk bertukar paket sinkronisasi. Lalu, apa itu kode Hamming? Kode Hamming adalah kode linear yang berguna untuk mendeteksi kesalahan hingga 2 kesalahan bit langsung. Ia pun melakukan kesalahan bit tunggal. Dalam kode Hamming, sumber mengkodekan pesan dengan menambahkan bit berlebihan dalam pesan. Apa itu penerapan kode Hamming? Kode Hamming juga diterapkan dengan umum untuk pengguna satelit, memori komputer, modem, kamera plasma, buka konektor, kawat pelindung, dan prosesor tertanam. Lalu selanjutnya ada juga pertanyaan, apa manfaat kode Hamming? Di sini ada metode kode Hamming efektif pada jaringan di mana aliran data diberikan untuk kesalahan bit tunggal. Kode Hamming tidak hanya mendeteksi kesalahan bit, tapi juga membantu Anda membuat identasi bit yang mengandung kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Lalu apa itu alamat MAC? Alamat MAC adalah pengidentifikasi unik yang ditetapkan ke NIC. Lalu pertanyaan 127, mengapa menggunakan alamat MAC? Di sini karena MAC menyediakan cara aman untuk menemukan pengirim atau penerima jaringan. Lalu alamat MAC juga membantu Anda mencegah akses jaringan yang tidak diinginkan. Dan alamat MAC ini mempunyai nomor unik dan jaringan Wi-Fi di bandara juga menggunakan MAC untuk perangkat tertentu. Apa saja jenis alamat MAC? Yang dikelola secara universal ada UAA atau alamat yang dikelola secara universal. Lalu untuk yang lokal ada LAA. Lalu di sini ada perbedaan antara alamat MAC dan alamat IP. Di sini alamat MAC terdiri dari 48 bit, sedangkan alamat IP hanya 32 bit. Lalu alamat MAC juga bekerja pada lapisan tautan model OSI, sedangkan alamat IP berfungsi pada lapisan jaringan model OSI. Lalu alamat MAC disebut sebagai alamat fisik, sedangkan alamat IP adalah alamat logis. Lalu kelas juga tidak digunakan dalam alamat MAC, sedangkan alamat IP, IPv4 menggunakan kelas ABCD hingga E. Lalu apa itu analog sinyal? Itu adalah sinyal kontinu di mana kuantitas dan bervariasi terhadap waktu mewakili variabel berbasis waktu lainnya. Apa itu adigia seperti sinyal? Itu digunakan untuk mempresentasikan data sebagai rangkaian nilai terpisah pada titik waktu manapun. Lalu di sini juga ada perbandingan, yaitu seperti sinyal analog adalah sinyal kontinu dan DJ itu sinyal yang dipisahkan oleh waktu yang menggunakan modulasi digital. Apa itu manusia? Manusia adalah singkatan dari Man Area Network atau MAN, kampus perguruan tinggi dan wilayah kecil. Apa itu modem? Modem adalah perangkat yang memodulasi sinyal analog menjadi informasi digital. Apa kelebihan kelebihan modem? Modem itu memiliki kelebihan lebih berguna dalam menghubungkan LAN dengan internet, kecepatan tergantung pada biaya. Modem juga merupakan jalur komunikasi data yang paling baik digunakan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang kelompok kami bisa jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.